Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengawali tugas tanggung jawab kita di pagi hari ini. Kita sadar bahwa kehadiran kita hari ini adalah kemurahan Tuhan. Olehnya, kita akan memulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Dan secara bersama kita menyanyi Kasih dari Sorga. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah ya Tuhan kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Sekalian kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang menghadirkan kami untuk menikmati kepastian hidup di hari yang baru, hari karunia-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa hidup yang kami hidupi hari ini bukanlah hidup yang terjadi secara kebetulan, atau hidup yang datangnya dari kekuatan kemampuan kami manusia. Yang kami alami adalah kemurahan-Mu. Kemurahan itu tidak pernah melupakan kami dengan Engkau. Sehingga dalam keterbatasan dan kekurangan peluang untuk mencari Tuhan, terus kami nyatakan. Kini kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu, mengawali kami dalam tugas tanggung jawab kami hari ini, sekaligus membekali kami, supaya pada akhirnya hidup kami punya arti dan punya nilai, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki melalui pembacaan dan perenungan firman. Di dalam nama-Mu ya Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang membawa Alkitab, secara bersama kita membaca kitab Perjanjian Baru 2 Timotius pasal 2.
Kitab 2 Timotius pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Dan bacaan ini kita akan baca secara berbalas-balasan. Saya ulangi sekali lagi, kitab 2 Timotius pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Dan bacaan ini kita akan baca secara berbalas-balasan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayalah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara batas pembacaan firman Tuhan. Dan mari secara bersama kita renungkan kitab 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Aku menderita malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Kata-kata Paulus kepada Timotius ini meringkas baik keadaan buruk yang sedang dialami Paulus maupun hasratnya ia membara untuk melihat pekerjaannya terus berlanjut sesudah kematiannya. Surat kedua kepada Timotius ini mengandung banyak petunjuk mengenai keadaan sekitar Paulus. Kali ini tampaknya perlakuan yang diterimanya lebih kasar daripada tahanan rumah sebelumnya. Sekarang ia harus dibelenggu, ditempatkan di dalam penjara bawah tanah, sehingga peluang untuk sahabat-sahabatnya untuk mengunjungi Paulus hampir tidak dapat menemukannya lagi. Kemudian semangat Paulus semakin merosot. Ia merasa ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya dan semua mereka di daerah Asia Kecil. Ini boleh kita lihat 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-15. Hampir dapat dipastikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa surat ini ditulis pada masa pemerintahan Kaisar Nero sekitar tahun 66 sampai 67 Masehi. Kaisar yang paling kejam dari semua kaisar. Sampai saat ini kekristenan telah bertumbuh dari sekte yang bernama Yudaisme. Nero sangat ketakutan ketika kekristenan itu mulai bertumbuh
dan pengikut Kristus semakin bertambah. Kaisar Nero merekayasa untuk membakar kota Roma. Dan kemudian Kaisar Nero menuduh bahwa pelaku pembakaran itu adalah orang-orang Kristen. Konsekuensi diterima oleh orang-orang Kristen akibat dari rekayasa yang dilakukan oleh Kaisar Nero. Maka pada waktu itu ada orang Kristen yang dipenggal kepalanya, ada yang disalib, dan yang lebih kejam menurut saya adalah ketika orang-orang Kristen diikat dan kemudian anjing-anjing ganas, helder dari penguasa Roma dilepaskan dan kemudian mencabik-cabik orang-orang Kristen. Karena itu saya pernah berkelakar bahwa hukuman yang selama ini ditakuti oleh manusia adalah ketika ia divonis hukuman mati. Padahal menurut saya hukuman yang paling kejam adalah ketika ia dibiarkan menderita selagi ia hidup. Sebab kalau kita divonis hukuman mati, sekali tembak langsung selesai. Tetapi ketika kita hidup dan dibiarkan, tidak diperdulikan, penderitaan itu luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, ada buku yang ditulis, semakin dibabat, semakin merambat. Ini adalah kesaksian orang-orang Kristen bahwa sekalipun keganasan Kaisar Nero pada waktu itu, tetapi tidak menyurutkan semangat orang Kristen untuk percaya akan Tuhan. Dalam hubungan dengan pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih kita alami, sebenarnya tidaklah sebanding dengan penderitaan gereja mula-mula. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara, pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih kita alami sebenarnya tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh jemaat mula-mula. Dengan segerak kaisar yang telah menjadi gila itu menganiaya orang percaya dengan cara menyalibkan. Dan saya kira awalnya saya sudah katakan tadi, mereka membungkus tubuh mereka dengan kulit binatang dan kemudian melepaskan anjing-anjing dari penguasa itu untuk mengoyak mereka. Dengan cara membakar, mereka hidup-hidup. Mereka dijadikan obor manusia guna menerangi permainan malam dari kekaisaran itu. Tidak heran Bapak, Ibu, dan saudara, Rasul Paulus yang dipenjarakan pada waktu itu memperingatkan Timotius tentang perlunya keberanian dalam menghadapi kesengsaraan ini. Hidup Paulus sendiri sudah menjelang akhir dan ia menulis hal-hal ini dengan kata-kata terakhirnya yang tercatat sebagai warisan untuk diteruskan kepada Timotius dan kepada orang-orang yang dipercayai yang juga cakap untuk mengajar orang lain. Paulus sadar betul bahwa kefanaan hidupnya akan ia hadapi dan jalani. Tetapi semangat Paulus terus membara, karena itu ia punya kerinduan sekalipun ia menempuh dunia yang fana. Tetapi jangan karena kefanaan hidup menghentikan perjuangannya untuk pemberitaan firman. Surat kepada Timotius yang kedua ini tergolong sebagai surat yang murung. Sebab kadangkala Paulus membuat dirinya mudah dicela. Karena dengan terus terang ia mengungkapkan rasa takutnya dan rasa kesepiannya. Pada kesempatan lain seperti tertulis pada pasal ini, ia menulis kata-kata yang membangun, penuh semangat, yang dimaksudkan untuk menghibur Timotius dan mungkin juga untuk dirinya sendiri. Di mana pintu kehidupan mulai tertutup, tapi Paulus ia merangkai kemampuan untuk terakhir kalinya
yaitu nasihat untuk hidup kudus sebagai hikmat yang paling penting bagi kemajuan iman orang percaya di hadapan Tuhan. Saya pernah mencoba untuk memahami, kadangkala kita berdoa di jemaat, Tuhan, kiranya Engkau mengasihi, menolong dan memberkati Bapak Ibu duda, Bapak Ibu duda dan janda, fakir miskin dan anak terlantar. Menurut saya cara berdoa ini pun harus didaur ulang. Yang terpenting bagi saya adalah sebenarnya kita berdoa, Tuhan, karuniakan kami roh-Mu supaya hati kami diterangi dan kemudian kekuatan dan kemampuan yang Tuhan beri memampukan hidup kami untuk saling berbagi. Sehingga kita tidak sekedar fasih untuk berdoa dan tumpul untuk peduli. Tetapi antara doa dan tindakan seharusnya itu harus sejalan. Paulus sadar betul bahwa pintu kehidupannya sedikit demi sedikit mulai tertutup. Tetapi semangat untuk mewariskan pelayanannya kepada Timotius itu sungguh menjadi sebuah kesadaran bahwa sekalipun pintu itu tertutup karena dunia yang fana itu, tetapi ia memberi kekuatan dan ia memberi kesadaran penuh bagi Timotius untuk melanjutkan tugas dan kesaksiannya untuk pemberitaan firman. Jadikan hidup kita semua untuk rindu dan hidup menurut kehendak Tuhan. Mengawali tugas dan tanggung jawab kita hari ini, kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan kita, menerangi kita, agar situasi kondisi hidup yang bagaimanapun bentuknya, semangat kita untuk berjuang tetap terbangun dalam sebuah kesadaran karena pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari secara bersama kita masuk pada pujian yang berkata, Ling Upiku. Iku
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami baca dengan renungkan bersama, mengawali tugas tanggung jawab kami hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua, dan berkuasalah firman-Mu atas hidup kami, agar kehadiran kami hari ini dapat dipertanggungjawabkan demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun tugas dan tanggung jawab kami, baik kami sebagai pegawai negeri, guru, petani, nelayan, pengusaha wira swasta, pensiunan sekalipun, polisi, tentara, mantri, dokter, tukang ojek, tukang kayu, sopir, dan apapun Tuhan, usaha, upaya yang sedang kami tekuni bersama. Engkau menjaga, memelihara, dan melindungi kami. Dan kekuatan kemampuan terberi. Sediakan berkat-Mu dari apa yang kami upayakan, supaya hidup dan kehidupan kami dapat dilanjutkan karena kemurahan. Semua orang yang bertanggung jawab dalam penata layanan gereja-Mu di Jemaat Gemis Maranatha Tahuna, baik mereka sebagai badan pekerja Majelis Jemaat, BP3G, anggota-anggota badan pekerja Majelis Jemaat, teman-teman Majelis Jemaat dari KBP 1 sampai KBP selanjutnya, penatua diaken, kostor, Tuhan berkati. Kekuatan kemampuan terberi dalam hidup kami, sebab hanya daripada-Mu asalnya. Dan kiranya kami mampu untuk membaik gunakan hidup yang Tuhan karuniakan untuk menjadi saluran berkat dalam pelayanan ini. Persekutuan Jemaat-Mu Gemis Maranatha Tahuna, apa yang sudah dipercakapkan dalam pelaksanaan sidang tahunan Majelis Jemaat tahun pelayanan 2020, Tuhan memberkati agar kehadiran gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini dalam penata layanannya sungguh-sungguh menghadirkan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama-Mu, ya Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah kita pada pagi hari ini mengawali tugas tanggung jawab kita. Tuhan memberkati kita. Salam.